Hai Sobat IKP, kembali lagi bersama saya Nopi di channel YouTube IKP. Dan di video kali ini kita akan membahas aturan dan panduan menggunakan Cortex. Sistem inti administrasi pajak atau Cortex yang bermasalah setelah diterapkan ke publik pada 1 Januari 2025 menjadi sorotan bagi Indonesia. Pasalnya, setiap ada transaksi digital atau perubahan sistem di birokrasi pemerintahan, selalu terjadi error. Lantas, bagaimana aturan dan panduan menggunakan Cortex? Sistem administrasi perpajakan Indonesia terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu inovasi yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak adalah Cortex System yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis perpajakan, mulai dari registrasi, pembayaran, hingga pelaporan surat pemberitahuan. Pelaksanaan sistem ini didukung oleh sejumlah regulasi termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dan di video kali ini kita akan membahas aturan, panduan, serta kaitannya dengan PMK tersebut untuk membantu wajib pajak beradaptasi dengan sistem Cortex. Cortex dan kerangka regulasi. Cortex diatur dalam kerangka hukum yang kuat untuk memastikan penerapannya berjalan efektif. PMK nomor 81/2024 menjadi landasan utama sistem ini, mengatur mekanisme operasional dan transisi menuju digitalisasi perpajakan, dan PMK ini mencakup yang pertama, bentuk dan isi SPT elektronik. PMK menetapkan format baru SPT yang lebih terintegrasi melalui Cortex menggantikan sistem lama. Wajib pajak harus mengikuti standar pengisian SPT yang lebih ringkas dan akurat. Kedua, pemenuhan kewajiban pajak secara elektronik. Proses pelaporan, pembayaran, dan perubahan data dilakukan secara daring menggunakan platform Cortex. PMK memastikan proses ini dapat dilakukan tanpa hambatan teknis. Ketiga, hak dan kewajiban wajib pajak. Regulasi ini melindungi hak wajib pajak dalam akses data dan memberikan prosedur transparan untuk setiap kewajiban pajak. Panduan menggunakan Cortex berdasarkan PMK 81/2024. DJP telah menyediakan panduan resmi untuk mempercepat adaptasi pengguna terhadap Cortex. Berikut ini adalah langkah-langkah utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, proses registrasi dan akses awal berdasarkan PMK 81/2024, registrasi sistem perpajakan harus dilakukan secara elektronik. Melalui Cortex, wajib pajak dapat membuat akun dengan data yang terintegrasi dengan nomor pokok wajib pajak. Kemudian, mengatur peran pengguna dalam sistem termasuk menambahkan penanggung jawab atau PIC, penunjukan penanggung jawab, penambahan role access, dan penetapan pihak yang dapat ditunjuk sebagai wajib pajak. Kemudian yang kedua, pembuatan dan pembayaran kode billing. PMK 81/2024 menegaskan bahwa semua pembayaran pajak, baik pajak bulanan maupun tahunan, harus dilakukan melalui kode billing elektronik. Cortex mempermudah proses ini dengan fitur mandiri untuk membuat kode billing sesuai dengan jenis pajak, layanan pengecekan daftar kode billing, kemudian kode billing atas tagihan pajak, daftar kode billing aktif, dan pemindah bukuan. 3. Penyusunan SPT elektronik. Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam PMK adalah kewajiban pelaporan SPT dalam bentuk elektronik. Panduan Cortex mencakup penyusunan bukti potong, pelaporan SPT masa PPN dan PPH, termasuk pengelolaan faktur pajak masukan dan keluaran, pelaporan yang terintegrasi secara otomatis dengan data DJP untuk mengurangi kesalah pelaporan. Dan yang keempat, pengajuan perubahan data dan status wajib pajak. Jika terdapat perubahan data identitas, wajib pajak dapat mengajukan permohonan perubahan melalui sistem Cortex. Cortex membantu wajib pajak dalam proses pengajuan permohonan perubahan data, mulai dari login akun hingga konfirmasi perubahan melalui surat pemberitahuan perubahan data. PMK memberikan dasar hukum untuk memastikan proses ini berjalan transparan dan efisien. Dan yang kelima, bantuan dan layanan pendukung untuk membantu wajib pajak dalam memahami dan menggunakan sistem Cortex. Beberapa kantor wilayah DJP telah membentuk helpdesk khusus, dan helpdesk khusus ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dan menjawab pertanyaan seputar penggunaan sistem baru tersebut. Kelebihan Cortex berdasarkan regulasi PMK.
Pelaksanaan Cortex berdasarkan PMK 81/2024 memberikan sejumlah manfaat berupa yang pertama, kepastian hukum. PMK memastikan setiap proses perpajakan yang dilakukan melalui Cortex sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, kemudahan dan efisiensi. Dengan sistem ini, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Semua proses dapat dilakukan secara elektronik. 3. Transparansi. Regulasi ini memberikan jaminan bahwa semua data dan proses perpajakan dapat diaudit secara transparan. Keempat, penyesuaian terhadap era digital. Dengan PMK sebagai panduan, Cortex mendukung langkah Indonesia menuju digitalisasi administrasi perpajakan. Itu tadi informasi seputar mengenai aturan dan panduan menggunakan Cortex. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.